Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini sebagai pembukaan terkait dengan pengelolaan Open Journal System, mulai dari pengajuan manuskrip ya, sampai publikasi manuskrip atau artikel ya. Setiap tahapan ini nanti akan saya praktekkan pada sesi berikutnya atau bagian berikutnya. Nah, dalam pengelolaan e-jurnal atau OJS, editor harus memahami rute atau alur pengelolaan artikel yang telah masuk, kemudian diseleksi, direview, copy editing sampai dipublish, seperti apa prosesnya. Yang pertama ya, adalah penulis menyerahkan manuskrip atau artikel ke editor melalui OJS. Kemudian manuskrip itu diseleksi atau dikonfirmasi apakah manuskrip tersebut sesuai dengan gaya selingkung jurnal. Kemudian jika tidak sesuai dengan gaya selingkungnya, maka editor menginformasikan kepada penulis ya, seperti apa yang harus disesuaikan. Kemudian nanti penulis akan merubah manuskrip sesuai dengan permintaan editor itu jika tidak sesuai. Jika telah sesuai, maka menunjuk editor siapa yang ditugaskan untuk menangani manuskrip itu ya. Itu menangani masing-masing manuskrip yang telah masuk. Itu yang menugaskan adalah editor in chief ya. Nanti ketika sesuai, siapa yang ditugaskan ditunjuk di situ di bagian partisipan ya. Kemudian lakukan evaluasi awal oleh editor tentang pemenuhan syarat gaya selingkuh ya. Dievaluasi secara lebih detail lagi, mulai judul, abstrak hingga referensi ya. Kemudian pilihannya adalah ketika tidak sesuai sama sekali, misalnya boleh editor itu menolaknya atau di reject atau di decline ya. Setelah ditolak, editor menginformasikan, di situ ada informasi pilih send to email misalnya. Itu otomatis akan terkirim di email penulis bahwa tulisan itu ditolak. Atau jika setelah sesuai ya, jika manuskrip itu telah memenuhi syarat, maka editor melanjutkan kepada reviewer atau lanjut undang reviewer untuk mereview. Ini biasanya yang paling ideal, satu manuskrip itu direview oleh 2 reviewer yang telah atau yang membidangi tema atau judul manuskrip itu. Ini yang memilih adalah editor yang ditunjuk tadi ya. Kemudian setelah diteruskan kepada 2 reviewer, pakar reviewer manuskrip, editor mungkin mengirim pengingat ya, pakar kirim hasil reviewer ke editor. Jadi nah di situ proses review ada deadline, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kemungkinan besar para reviewer itu lupa atau tidak membuka OJS-nya ya. Oleh karena itu editor wajib mengingatkan melalui nomor WA atau melalui email atau melalui OJS. Itu ada menu atau fitur pengingat ya, itu untuk mengingatkan kembali editor yang mungkin melewati deadline yang telah ditentukan. Nah, tahap selanjutnya editor in chief atau editor membuat keputusan sementara. Di situ ada di reject ya, kemudian mayor atau minor revision, ini revisi banyak atau sedikit ya, atau diterima langsung tanpa direvisi. Nah, ini adalah wewenangnya para editor. Editor memberikan ucapan terima kasih kepada reviewer. Nah, nanti di situ setelah reviewer itu mengirimkan hasil reviewnya, maka editor menerimanya, kemudian mengucapkan terima kasih hasil review itu, kemudian nanti diteruskan kepada penulis untuk segera direvisi sesuai dengan catatan para reviewer. Nah, ini
manuskrip perlu direvisi oleh penulis. Nah, tahap selanjutnya adalah penulis merevisi manuskrip dan diserahkan kembali kepada editor. Nah, ini setelah merevisi sesuai dengan catatan para reviewer tadi, kemudian hasil revisinya diupload. Nanti ada menu atau kolom upload revisi. Nah, kemudian pada tahapan ini editor bertugas mengkonfirmasi antara catatan dari reviewer dengan hasil revisinya. Jika masih tidak sesuai, maka dikirimkan kembali atau dimintakan minor revision atau revisi ringan ya. Kemudian nanti jika sesuai maka langsung diterima. Dan di sini editor mungkin memberikan ucapan terima kasih kepada pereview. Nah, di sini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, manuskrip mungkin perlu direvisi lebih lanjut. Yang kedua, manuskrip diterima untuk dipublikasikan. Kemudian manuskrip ditolak. Ada 3 kemungkinan ini, direvisi kembali, langsung dipublikasikan, atau ditolak. Nah, pada bagian ini ketika manuskrip sudah sesuai ya, sudah sesuai dengan template kemudian hasil review para reviewer, maka manuskrip masuk ke bagian produksi. Ke bagian produksi ini nanti ada kolom copy editing baru production. Nah, setiap tahapan ini nanti akan saya praktekkan pada setiap bagian-bagian atau series ya. Oleh karena itu silakan dipahami kemudian nanti dipraktekkan pada bagian selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada sajian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.